Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, di mana malam terasa lebih sunyi daripada biasanya, hidup seorang anak perempuan bernama Dinda. Dinda baru berusia 6 tahun, seorang anak yang ceria, namun dikenal sering mengigau di malam hari. Orang tuanya, Pak Arman dan Bu Lestari, selalu menjaga Dinda dengan penuh perhatian. Namun, malam itu terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang, membuat dahan-dahan pohon saling bergesekan seperti suara jeritan yang samar. Kebiasaan Dinda adalah tidur setelah mendengar dongeng dari Bu Lestari. Namun, malam itu, Dinda merasa lebih lelah dari biasanya dan tertidur sebelum Bu Lestari sempat menemaninya. Kamar Dinda yang terletak di lantai atas memiliki jendela besar yang menghadap ke kebun belakang rumah. Jendela itu seringkali tertutup rapat. Namun entah bagaimana, malam itu jendela itu sedikit terbuka. Angin dingin menerobos masuk, membuat tirai putih melambai perlahan. Ketika malam semakin larut, suara aneh mulai terdengar dari kebun belakang. Awalnya seperti suara bisikan, lalu berubah menjadi suara langkah kaki yang pelan namun jelas. Pak Arman, yang tengah membaca koran di ruang tamu, merasa ada yang tidak beres. Ia berjalan keluar untuk memeriksa, namun tidak menemukan apa-apa selain daun-daun kering yang beterbangan. Di dalam kamar Dinda, suasana semakin aneh. Sang anak yang tertidur lelap tiba-tiba mengigau lebih keras dari biasanya. Ia menyebut nama seseorang, Mbak, jangan pergi. Bu Lestari yang berada di kamar sebelah mendengar suara itu dan segera masuk ke kamar Dinda. Ketika ia membuka pintu, angin dingin menyergap, membuat bulu kuduknya meremang. Bu Lestari melihat Dinda masih tertidur, namun wajahnya tampak gelisah. Tanpa mereka ketahui, di luar jendela kamar Dinda, sepasang mata merah menyala mengintip dari balik semak-semak. Sosok itu tampak kurus dengan tangan yang panjang dan kuku-kuku tajam yang menyerupai cakar. Malam itu adalah awal dari kejadian yang akan mengguncang seluruh desa. Pagi harinya, suasana di rumah terasa tegang. Pak Arman mendapati jejak kaki kecil berlumpur di sekitar halaman belakang, namun tidak ada hujan semalam. Bu Lestari, yang teringat dengan mimpi Dinda, mulai merasa ada yang tidak wajar. Dalam mimpi itu, Dinda berkata bahwa seorang Mbak memintanya bermain di kebun belakang. Bu Lestari mencoba menenangkan hati dengan berpikir itu hanya mimpi anak kecil, namun perasaan gelisah tetap menguasainya. Malam berikutnya, Dinda kembali mengigau. Kali ini lebih aneh. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Bu Lestari. Pak Arman, yang mendengar suara itu, segera masuk ke kamar dan menemukan Dinda duduk di atas tempat tidur dengan mata tertutup. Ia tampak sedang berbicara dengan seseorang. "Mbak, iya, Dinda mau ikut," ujar Dinda dengan suara pelan namun terdengar menyeramkan. Pak Arman langsung memeluk Dinda dan membangunkannya. Anak itu menangis histeris, berkata bahwa ia melihat Mbak itu berdiri di luar jendela. Pak Arman bergegas menutup jendela dan memastikan semua pintu terkunci rapat. Namun, ia tidak bisa mengusir perasaan bahwa sesuatu sedang mengintai keluarganya. Di malam ketiga, kejadian aneh kembali terulang. Kali ini, pintu kamar Dinda yang sudah terkunci ditemukan terbuka lebar. Angin dingin memenuhi ruangan, membuat tirai melambai-lambai seperti tangan yang melambai. Pak Arman menemukan Dinda berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan mata kosong. Ketika ia memanggil nama Dinda, anak itu tidak merespons. Dengan cepat, ia menggendong Dinda dan membawanya ke kamar mereka, takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Bu Lestari yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk bercerita kepada tetangganya. Embok Sari, yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Embok Sari mendengarkan cerita itu dengan serius, lalu berkata, "Ada sesuatu yang menempel di rumah ini, sesuatu yang sudah lama mengintai." Makhluk itu tertarik pada Dinda karena ia memiliki jiwa yang bersih dan polos. Ia ingin mengambilnya. Mendengar itu, Bu Lestari menangis ketakutan. Ia tidak pernah membayangkan keluarganya akan menghadapi sesuatu yang mengerikan seperti ini. Embok Sari menyarankan agar mereka segera melakukan ritual pembersihan rumah dan meminta perlindungan dari makhluk halus. Namun, ia juga memperingatkan bahwa makhluk itu tidak akan mudah menyerah. Ia sudah mencium jejak Dinda. "Kalian harus waspada," tambahnya. Hari itu,
Pak Arman memasang berbagai benda pelindung di sekitar rumah, seperti cermin kecil di pintu, bawang putih, dan garam di setiap sudut ruangan. Malamnya, mereka tidur dalam ketegangan, berharap perlindungan itu cukup untuk mengusir makhluk yang mengintai Dinda. Namun, jauh di luar sana, di balik pohon besar yang menaungi kebun, sepasang mata merah masih memandang tajam ke arah rumah itu, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Keesokan paginya, Dinda terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia bercerita kepada orang tuanya bahwa ia bermimpi buruk. Ada mbak-mbak yang datang ke kamar Dinda. "Bu," dia bilang mau ajak Dinda main ke hutan, kata Dinda dengan wajah ketakutan. Bu Lestari mencoba menenangkan putrinya, meyakinkan bahwa itu hanya mimpi buruk. Namun, di luar rumah mereka, warga desa mulai berbicara tentang kejadian aneh yang terjadi semalam. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah kaki yang tidak biasa di sekitar rumah mereka, sementara yang lain mengatakan melihat bayangan melintas di tengah malam. Pak Arman, yang merasa hal ini tidak wajar, memutuskan untuk berbicara dengan kepala desa, Pak Surya. Pak Surya adalah orang tua yang bijaksana dan dihormati di desa itu. Ia mendengarkan cerita Pak Arman dengan seksama dan kemudian bercerita tentang legenda lama yang sudah lama dilupakan. Dulu, desa ini pernah dihantui oleh makhluk yang disebut si penunggu. Ia dikenal suka menculik anak-anak yang tidak tidur nyenyak. Konon, ia akan membawa mereka ke dunia lain jika ia berhasil menyentuh tubuh anak itu. Jelas Pak Surya dengan nada serius. Mendengar cerita itu, Pak Arman merasa merinding. Ia kembali ke rumah dan memperingatkan Bu Lestari untuk selalu menjaga Dinda. Mereka menutup jendela dan pintu dengan lebih rapat dari biasanya. Namun malam berikutnya hal aneh kembali terjadi. Pintu kamar Dinda yang sudah terkunci rapat ditemukan terbuka, dan ada jejak kaki kecil di lantai yang menuju ke arah jendela. Jejak itu tampak berlumpur, padahal tidak ada hujan malam itu. Bu Lestari yang menemukan jejak tersebut langsung memeluk Dinda dengan erat. Ia merasa ada sesuatu yang benar-benar salah. Dinda, yang masih setengah terjaga, hanya berkata lirih, "Mbak itu datang lagi. Bu, dia bilang Dinda harus ikut." Pak Arman dan Bu Lestari memutuskan untuk meminta bantuan dukun setempat, Embok Sari, yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Embok Sari datang ke rumah mereka dengan membawa berbagai perlengkapan ritual, termasuk dupa dan segenggam bunga melati. Ia berjalan mengelilingi rumah sambil membaca mantra. Ketika ia tiba di kamar Dinda, ia berhenti sejenak dan memejamkan mata. "Ada sesuatu di sini," katanya dengan suara bergetar. Embok Sari menjelaskan bahwa makhluk itu semakin mendekat karena Dinda dianggap sebagai pintu yang dapat membawanya kembali ke dunia manusia. Makhluk ini sudah lama tidak mendapatkan korban, dan ia melihat Dinda sebagai mangsa yang mudah. "Kita harus segera melakukan sesuatu sebelum terlambat," ujar Embok Sari. Embok Sari melakukan ritual di kamar Dinda malam itu. Ia menaburkan garam di setiap sudut kamar dan menggantungkan daun kelor di dekat jendela. Namun, ia juga memperingatkan bahwa makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mencoba cara lain. "Kalian harus waspada," tambahnya. Namun, meski telah melakukan ritual, malam berikutnya kembali dihantui kejadian aneh. Pak Arman mendengar suara lirih seperti nyanyian dari arah kebun belakang. Ketika ia memberanikan diri melihat keluar, ia melihat bayangan seseorang melayang-layang di antara pohon-pohon. Bayangan itu menghilang begitu saja ketika ia mencoba mendekat. Di kamar, Dinda kembali mengigau. Ia berkata, "Mbak itu bilang waktunya hampir habis. Bu, Dinda harus pergi sebelum pagi datang." Pak Arman dan Bu Lestari semakin khawatir. Mereka tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan untuk melindungi putri mereka dari ancaman yang tidak terlihat namun begitu nyata. Rasa cemas semakin memuncak ketika pagi harinya ditemukan jejak kaki kecil mengarah dari jendela kamar Dinda ke arah hutan. Kali ini jejak itu lebih jelas, seperti menunjukkan bahwa makhluk tersebut semakin dekat untuk mengambil Dinda. Pak Arman dan Bu Lestari tahu, mereka harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Malam-malam berikutnya menjadi lebih mencekam. Dinda semakin sering mengigau, bahkan terkadang berjalan dalam tidurnya. Suatu malam, Pak Arman terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil di lantai bawah. Ia mendapati Dinda berdiri di depan pintu rumah,
menatap ke arah kebun belakang dengan mata yang kosong. Ketika ia memanggil nama Dinda, sang anak tidak merespons. Pak Arman segera memeluk Dinda dan membawanya kembali ke kamar. Pak Arman dan Bu Lestari memutuskan untuk meminta bantuan dukun setempat, Embok Sari, yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Embok Sari datang ke rumah mereka dengan membawa berbagai perlengkapan ritual, termasuk dupa dan segenggam bunga melati. Ia berjalan mengelilingi rumah sambil membaca mantra. Ketika ia tiba di kamar Dinda, ia berhenti sejenak dan memejamkan mata. "Ada sesuatu di sini," katanya dengan suara bergetar. Embok Sari menjelaskan bahwa makhluk itu semakin mendekat karena Dinda dianggap sebagai pintu yang dapat membawanya kembali ke dunia manusia. Makhluk ini sudah lama tidak mendapatkan korban, dan ia melihat Dinda sebagai mangsa yang mudah. "Kita harus segera melakukan sesuatu sebelum terlambat," ujar Embok Sari. Embok Sari melakukan ritual di kamar Dinda malam itu. Ia menaburkan garam di setiap sudut kamar dan menggantungkan daun kelor di dekat jendela. Namun, ia juga memperingatkan bahwa makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mencoba cara lain. "Kalian harus waspada," tambahnya. Namun, meski telah melakukan ritual, malam berikutnya kembali dihantui kejadian aneh. Pak Arman mendengar suara lirih seperti nyanyian dari arah kebun belakang. Ketika ia memberanikan diri melihat keluar, ia melihat bayangan seseorang melayang-layang di antara pohon-pohon. Bayangan itu menghilang begitu saja ketika ia mencoba mendekat. Di kamar, Dinda kembali mengigau. Ia berkata, "Mbak itu bilang waktunya hampir habis. Bu, Dinda harus pergi sebelum pagi datang." Pak Arman dan Bu Lestari semakin khawatir. Mereka tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan untuk melindungi putri mereka dari ancaman yang tidak terlihat namun begitu nyata. Pada malam yang semakin dingin, mereka mulai merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat. Di luar, pohon-pohon seperti bergoyang lebih keras dari biasanya, seolah memberi peringatan. Dinda kali ini tidak hanya mengigau tetapi berbicara dengan jelas, seperti sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Ketika Pak Arman mencoba membangunkannya, Dinda hanya berkata, "Dia sudah menunggu di luar. Ayah, aku harus pergi." Ketegangan di rumah itu mencapai puncaknya ketika pintu kamar Dinda tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Suara keras seperti langkah kaki terdengar dari luar jendela. Bu Lestari mencoba membuka pintu kamar namun tidak bisa. Pak Arman bergegas mengambil kayu untuk mendobrak pintu. Ketika pintu berhasil dibuka, mereka melihat Dinda berdiri di depan jendela yang kini terbuka lebar. Matanya kosong, dan tangannya terulur ke arah luar. Embok Sari, yang segera dipanggil, datang membawa lebih banyak perlengkapan ritual. Kali ini, ia membawa boneka kecil yang diikat dengan benang merah. "Kita harus segera mengunci energi makhluk itu sebelum ia benar-benar masuk," katanya tegas. Ia memulai ritual dengan membaca mantra panjang sambil menaburkan air suci di seluruh ruangan. Namun, ketika ritual hampir selesai, sebuah bayangan besar muncul di sudut kamar. Sosok itu kini tampak lebih jelas. Ia memiliki tubuh tinggi kurus dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke lantai. Matanya merah menyala, dan ia terus memandang ke arah Dinda. Embok Sari mencoba mengusirnya dengan mantra. Namun makhluk itu hanya tertawa kecil. "Dia milikku," kata makhluk itu dengan suara berat yang membuat semua orang merinding. Embok Sari tidak menyerah. Ia menggenggam boneka kecil itu lebih erat dan menancapkan paku kecil ke dalamnya. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking seperti kesakitan. "Kalian tidak akan bisa menghentikanku," teriaknya sebelum menghilang dalam asap hitam pekat. Setelah makhluk itu menghilang, Dinda jatuh pingsan. Pak Arman dan Bu Lestari segera membawanya ke tempat tidur. Embok Sari memperingatkan mereka bahwa ini belum berakhir. Makhluk itu masih ada di sekitar. Ia hanya terhalang untuk masuk lebih jauh. "Kalian harus tetap waspada," katanya. Di luar rumah, angin kembali berhembus lebih tenang, namun suasana tetap mencekam. Pak Arman memutuskan untuk berjaga semalaman di kamar Dinda, sementara Bu Lestari tidur di kamar sebelah. Namun, jauh di dalam hutan, suara-suara aneh masih terdengar, seperti jeritan yang teredam. Keesokan paginya, Dinda tampak lebih tenang.
Namun ia tetap mengatakan sesuatu yang membuat mereka cemas. Mbak itu bilang, dia akan kembali kalau aku sendirian lagi, ujar Dinda dengan suara kecil. Pak Arman dan Bu Lestari memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan Dinda sendirian, apapun yang terjadi. Di tengah ketakutan itu, Embok Sari memberikan harapan. Selama kalian menjaga Dinda dengan cinta dan tidak menunjukkan rasa takut, makhluk itu akan kesulitan mendekat. Tetapi jangan pernah lengah, katanya sebelum meninggalkan rumah. Malam itu, mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi mereka bertekad untuk melindungi putri mereka apapun yang terjadi. Malam itu, Dinda tertidur lebih tenang dari biasanya. Pak Arman dan Bu Lestari berjaga di depan kamar, sementara Mbok Sari duduk bersila di ruang tamu, melanjutkan doa-doanya. Namun, sekitar tengah malam, suara ketukan keras terdengar dari arah jendela kamar Dinda. Ketukan itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang memaksa masuk. Pak Arman dan Bu Lestari segera masuk ke kamar Dinda dan mendapati jendela yang seharusnya tertutup rapat kini terbuka lebar. Angin dingin menyeruak masuk, membawa serta aroma busuk yang menusuk hidung. Di sudut ruangan, bayangan gelap tampak bergerak mendekati tempat tidur Dinda. Mbok Sari bergegas masuk dan segera melemparkan segenggam garam ke arah bayangan itu sambil membaca mantra. Bayangan itu mengeluarkan suara melengking sebelum menghilang untuk sesaat. Namun, ia muncul kembali di sisi lain ruangan, kali ini dalam wujud yang lebih jelas. Sosok itu memiliki tubuh kurus kering dengan rambut panjang yang kusut. Matanya merah menyala, dan mulutnya menganga lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam. Mbok Sari terus melawan makhluk itu dengan mantra-mantra dan benda-benda pelindung yang dibawanya. Pak Arman dan Bu Lestari hanya bisa memeluk Dinda yang tampak ketakutan. Pertarungan berlangsung selama hampir 1 jam, hingga akhirnya makhluk itu menghilang dalam asap hitam yang pekat. Namun, gangguan tidak berhenti di sana. Ketika mereka mengira segalanya telah selesai, suara tangisan samar terdengar dari luar rumah. Tangisan itu menyerupai suara anak kecil yang memanggil nama Dinda. Bu Lestari yang ketakutan segera menutup telinganya. Tetapi Dinda yang masih setengah sadar justru memandang ke arah jendela dengan mata yang berkaca-kaca. Dia bilang dia kesepian. Bu, ujar Dinda pelan. Pak Arman segera berlari keluar untuk memastikan bahwa tidak ada siapapun di luar. Namun, ia hanya menemukan jejak kaki kecil yang mengarah ke hutan di belakang rumah. Jejak itu tampak baru, seperti seseorang baru saja berjalan melewati tanah yang basah karena embun malam. Hati Pak Arman berdebar kencang. Ia merasa bahwa ini adalah bentuk peringatan terakhir sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mbok Sari kembali mempersiapkan ritual terakhir yang lebih intens. Kali ini, ia membawa kendi besar berisi air kembang 7 rupa dan minyak kayu putih. Ia menaburkan air itu di sekeliling rumah, sambil membaca doa-doa panjang dalam bahasa Jawa kuno. Makhluk ini tidak akan menyerah dengan mudah. Kita harus mempertegas perlindungan di rumah ini, katanya. Saat ritual berlangsung, suara ketukan di jendela mulai terdengar lagi. Namun kali ini, ketukan itu disertai dengan suara jeritan panjang yang terdengar semakin mendekat. Mbok Sari segera menyuruh Pak Arman dan Bu Lestari untuk tetap berada di kamar bersama Dinda, sementara ia melanjutkan ritualnya. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Suasana menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, Bu Lestari merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. "Pak, ada sesuatu di sini," bisiknya dengan suara gemetar. Pak Arman meraih senter dan menyalakannya. Dalam cahaya senter itu, mereka melihat bayangan panjang berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan mata merah menyala. Makhluk itu kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ia mengulurkan tangannya yang panjang, mencoba meraih Dinda. Pak Arman segera menggendong Dinda dan menjauhkan diri dari makhluk itu, sementara Bu Lestari memukul bayangan itu dengan sapu. Namun, usaha mereka tampak sia-sia. Makhluk itu hanya tertawa kecil, seolah mengejek. Mbok Sari berlari masuk ke kamar dengan membawa dupa yang menyala. "Jangan takut, tetaplah bersatu dan kuatkan hati kalian," teriaknya. Ia menancapkan dupa itu di lantai dan mulai membaca mantra dengan suara lantang. Makhluk itu mengerang kesakitan, namun ia tetap berusaha mendekat ke arah Dinda.
"Dia milikku!" teriak makhluk itu dengan suara yang menggelegar. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, Embok Sari melanjutkan ritualnya. Ia mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Garam tersebut tampak seperti bara api yang membakar tubuh makhluk itu. Jeritan keras terdengar sebelum akhirnya makhluk itu lenyap dalam kepulan asap hitam yang tebal. Suasana hening seketika, hanya terdengar suara napas mereka yang terengah-engah. Setelah ritual selesai, Embok Sari menjelaskan bahwa makhluk itu kini telah terkurung di tempat asalnya. Namun, kalian harus tetap waspada. Energinya masih ada di sekitar sini. Jangan pernah lengah, katanya. Ia juga memberikan jimat pelindung yang harus diletakkan di setiap sudut rumah. Malam itu, mereka akhirnya bisa tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu dihantui oleh makhluk itu. Namun, di dalam hati mereka, ketakutan masih tersisa. Mereka tahu bahwa meskipun makhluk itu telah dikalahkan, ancamannya mungkin akan kembali suatu hari nanti. Di pagi hari, Pak Arman dan Bu Lestari membawa Dinda ke rumah Embok Sari untuk mendapatkan doa perlindungan tambahan. Mereka berterima kasih kepada Embok Sari atas bantuannya yang luar biasa. Makhluk seperti itu memang tidak mudah dihadapi. Tetapi, selama kita memiliki keyakinan dan cinta yang kuat, kita bisa mengalahkan apapun, kata Embok Sari dengan bijak. Namun, jauh di dalam hutan, suara aneh masih terdengar. Suara itu seperti tangisan yang teredam, mengingatkan bahwa tidak semua ancaman dapat sepenuhnya hilang. Sukamaju kini kembali tenang, tetapi legenda tentang makhluk yang menculik anak-anak akan terus hidup sebagai peringatan bagi semua orang untuk selalu menjaga keluarga mereka, terutama di malam yang sunyi. Setelah malam penuh ketegangan, keluarga Dinda perlahan mencoba kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun, meskipun makhluk itu telah dikalahkan, jejak kehadirannya masih terasa di rumah mereka. Pak Arman mulai memperbaiki jendela kamar Dinda yang rusak akibat serangan sebelumnya. Setiap palu yang diketuk terasa seperti upaya untuk menutup lembaran gelap yang baru saja mereka lewati. Dinda sendiri tampak mulai ceria kembali, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia menjadi lebih pendiam, seringkali melamun sambil memandangi jendela kamar. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Mbak itu bilang akan kembali suatu hari nanti." Jawaban itu membuat hati Bu Lestari kembali diliputi kecemasan. Kepala desa, Pak Surya, datang berkunjung untuk melihat keadaan mereka. Ia membawa berita bahwa beberapa warga desa lain juga melaporkan kejadian aneh di sekitar hutan. Ada anak-anak yang mengigau di malam hari, menyebut nama yang tidak dikenal. "Kita harus segera mengambil langkah," kata Pak Surya dengan nada serius. Berdasarkan saran Pak Surya, warga desa mengadakan doa bersama di balai desa. Mereka berharap energi positif dari kebersamaan dapat mengusir sisa-sisa kehadiran makhluk itu. Doa dipimpin oleh seorang sesepuh desa, Kiai Hadi, yang terkenal dengan ilmunya dalam menghadapi hal-hal gaib. Selama acara berlangsung, Dinda tiba-tiba jatuh pingsan. Ketika sadar, ia berkata, "Dia ada di sini." Ucapan itu mengejutkan semua orang. Kiai Hadi segera memimpin ritual khusus untuk melindungi Dinda. Ia menggunakan dupa yang lebih kuat dan menuliskan ayat-ayat suci di selembar kain putih yang kemudian dililitkan ke pergelangan tangan Dinda. "Ini akan melindunginya sementara waktu, tetapi kita harus tetap waspada," ujar Kiai Hadi. Malam itu, keluarga Dinda memutuskan untuk tidur bersama di ruang tamu. Semua pintu dan jendela terkunci rapat, dan mereka menyalakan lilin di setiap sudut ruangan. Namun, sekitar tengah malam, suara aneh kembali terdengar. Kali ini suara itu datang dari atap rumah. Seperti langkah kaki yang berat, suara itu berpindah-pindah dari satu sisi ke sisi lain. Pak Arman memberanikan diri naik ke atas untuk memeriksa. Dengan membawa senter dan tongkat kayu, ia membuka pintu menuju loteng. Dalam kegelapan, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Ada jejak tangan besar yang membekas di debu lantai loteng. Jejak itu mengarah ke arah jendela kecil yang terbuka. Ia segera menutup jendela itu dan kembali ke bawah. "Kita harus memanggil Embok Sari lagi. Makhluk itu belum benar-benar pergi," katanya dengan suara gemetar. Bu Lestari hanya bisa memeluk Dinda yang tampak ketakutan. Kenapa dia terus mengejar Dinda?
Apa? Apa yang dia inginkan? Tanya Bu Lestari dengan air mata yang mulai mengalir. Mbok Sari kembali datang keesokan harinya. Kali ini ia membawa sebuah guci besar yang diisi dengan tanah dari 7 makam dan bunga-bunga tertentu. Makhluk ini memiliki ikatan dengan dunia kita melalui sesuatu yang ada di sini. Kita harus menemukan benda itu dan menghancurkannya. Jelas Mbok Sari. Mereka mulai mencari di setiap sudut rumah. Mbok Sari menggunakan pendulum kecil yang digantungkan pada tali untuk mendeteksi energi gaib. Akhirnya, pendulum itu berhenti berputar di sudut kamar Dinda. Ketika mereka menggali lantai di sana, mereka menemukan sebuah boneka kecil yang sudah sangat usang. Boneka itu memiliki mata merah yang terbuat dari batu, dan di tubuhnya terdapat ukiran yang aneh. Inilah sumber masalahnya, kata Mbok Sari. Boneka ini adalah media yang digunakan makhluk itu untuk mendekat. Kita harus menghancurkannya dengan ritual khusus. Mereka membawa boneka itu ke halaman belakang, tempat Mbok Sari menyiapkan ritual pembakaran. Dengan membaca mantra panjang, Mbok Sari membakar boneka itu hingga menjadi abu. Ketika api mulai membakar boneka itu, suara jeritan keras terdengar dari arah hutan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang kesakitan, dan kemudian hilang dalam keheningan. Setelah ritual selesai, Mbok Sari berkata, "Sekarang dia tidak memiliki alasan untuk kembali. Tetapi kalian harus tetap menjaga rumah ini bersih dari energi negatif." Setelah kejadian itu, kehidupan di rumah Pak Arman dan Bu Lestari perlahan kembali normal. Namun, cerita tentang makhluk yang mencoba menculik Dinda menyebar ke seluruh desa. Warga desa menjadi lebih waspada, terutama terhadap anak-anak mereka. Mereka memasang pagar di sekitar hutan dan melarang siapapun masuk ke sana tanpa izin. Dinda tumbuh menjadi anak yang kuat dan pemberani. Namun, ia tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Ia sering bercerita kepada teman-temannya tentang mbak-mbak yang ingin membawanya pergi. Ceritanya menjadi legenda di desa itu, dan orang-orang sering menceritakannya sebagai pengingat untuk menjaga anak-anak mereka di malam hari. Meski begitu, di malam-malam tertentu, suara aneh masih terdengar dari arah hutan. Suara itu seperti bisikan yang memanggil, mengingatkan bahwa tidak semua ancaman dapat sepenuhnya dihilangkan. Dan di desa Sukamaju, legenda si penunggu tetap hidup, menjadi bagian dari sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang yang bisa menikmatinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.